Selanjutnya dari YP aksen kita kelompokkan. YP aksen sama dengan yang bukan U aksen, V aksen, U Y1 aksen, ini U Y1 aksen tambah V Y2 aksen ditambah yang U aksen V aksen nih, yang menyebabkan 0 ini. U aksen Y1 ini, U aksen Y1 tambah V aksen Y2. Ini kelompok yang tidak 0, ini yang nilainya sama dengan 0, sehingga YP aksen adalah UY1 aksen ditambah VY2 aksen. Karena tadi bentuk soalnya adalah bukan Y aksen ya, tapi harus ada Y double aksen. Y sudah tahu, Y aksen P, YP, Y aksen P, dan Y double aksen YP. Kita cari. Jadi Y P double aksen adalah ini bentuk UV, U kali Y1 aksen ditambah U kali Y1 aksen. UV tambah P, ujung-ujung aksen. Ini aksen, ini aksen. Di sini aksen jadi double aksen. Ditambah dengan ini juga VY2 aksen, VY2 aksen ditambah VY2 aksen, ujung-ujung aksen. Ini V aksen, ini double aksen. Kemudian ini kita masukkan ke dalam bentuk umum awalnya. Bentuk umum awalnya yaitu YP double aksen tambah A kali YP aksen tambah B YP sama dengan RX. YP double aksen ini kita salin. U aksen Y1 aksen, U Y1 double aksen tambah V aksen Y2 aksen, VY2 double aksen tambah A kali YP. YP aksen yaitu ini. YP aksen adalah U Y1 aksen, V Y2 aksen ditambah B kali YP. YP U Y1 tambah VY2. U Y1 tambah VY2 sama dengan RX R saja. Sekarang kita keluarkan U dan V nya yang mengandung U. Nah, ini U keluarkan U, tinggal sini Y. U keluarkan Y1 double aksen tambah A Y1 aksen tambah BY1 ditambah V yang mengandung V ini, V keluarkan V Y2 double aksen
tambah A kali keluaran V Y2 aksen tambah B kali Y2. Maka sisa yang belum U1 Y1 Y1 U1 U aksen Y1 aksen U aksen Y1 aksen V aksen Y2 aksen. Jadi yang tinggal U aksen Y1 aksen ditambah V aksen Y2 aksen sama dengan R, maksudnya Rx. Di atas bahwa PD tingkat 2 homogen, Y double aksen tambah AY aksen tambah BY itu sama dengan 0 untuk PD tingkat 2 homogen. Dalam hal ini bentuk yang sama, Y1 double aksen tambah AY 1 aksen tambah BY1, dan ini karena homogen ini sama dengan 0. Ini juga Y2 double aksen tambah AY2 aksen tambah BY2 dalam bentuk solusi umum homogen ini sama dengan 0. PD tingkat 2 homogen ini sama dengan 0. Maka U kali 0 ya habis, V kali 0 habis, tinggallah U aksen Y1 aksen U aksen Y1 aksen tambah V aksen Y2 aksen sama dengan R. Maka tinggallah U aksen Y1 aksen V aksen Y2 aksen sama dengan R. Kita namakan ini persamaan kedua. Dari persamaan pertama, U aksen Y1 tambah V aksen Y2 sama dengan 0. Dan persamaan kedua, U aksen Y1 aksen tambah V aksen Y2 sama dengan R. Kita salin di sini. Dari persamaan pertama, U aksen Y1 ditambah V aksen Y2 sama dengan 0. Dari persamaan kedua, U aksen Y1 aksen V aksen Y2 aksen sama dengan R. Nah, dari ini, dari dua persamaan dengan dua variabel, di mana variabel U1 dan di mana variabel U aksen dan V aksen, maka kita temukan persamaan matriknya, yaitu Y1 Y2 Y1 aksen Y2 aksen. Variabelnya adalah U aksen dan V aksen. Matriks suku tetapnya adalah 0 dan R. 0 dan R. Ini matriks koefisien A, matriks variabel, matriks suku tetap B. Di mana A adalah matriks dari Y1, Y2, Y1 aksen, Y2 aksen. Determinan A adalah hasil perkalian elemen diagonal utama Y1 kali Y2 aksen dikurangi hasil kali elemen diagonal yang lain Y1 aksen kali Y2.
Jadi hasil kalian utama Y1 Y2 aksen ini dikurangi Y1 aksen kali Y2. Ini kita ambil sama dengan W dan nilainya tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau sama dengan 0, matriks ini tidak mempunyai inverse. Di mana W adalah bilangan Wronskian dari Y1 dan Y2. Dalam penyelesaian mencari U aksen dan V aksen, kita menggunakan aturan Cramer. Untuk mencari U aksen dan V aksen, maka kita mencari terlebih dahulu determinan A1 dari matriks A. Determinan A1 artinya kolom satunya dikosongkan. Jadi Y2 dan Y2 aksen tetap. Yang kosong diisi oleh suku tata B, matriks suku tata B 0R elemennya, 0R. Ya. Kolom satunya dikosongkan, diisi oleh matriks suku tata B 0R, elemennya 0 dan R. Determinan dua kedua ini adalah sekali elemen utama, jadi 0 kali Y2 aksen dikurang hasil diagonal yang lain Y2 kali R. Ini 0 kurang min, jadi min Y2R. Demikian determinan A2, kolom 2 dikosongkan, dimana kolom 1 tetap Y1 dan Y1 aksen. Yang kosong ini diisi oleh elemen dari matriks suku tata B itu 0R. Determinan 2 kali 2 ini adalah hasil kali elemen yang utama Y1 kali R, Y1 kali R dikurangi elemen diagonal yang lain 0 kali Y1 aksen, 0 hasilnya Y1R. U aksen adalah determinan A1 dibagi determinan A, karena A1 adalah min Y2R, sedangkan determinan A tadi adalah sama dengan W, ya, sama dengan W. Kemudian yang V aksen adalah determinan A2 dibagi determinan A, di mana determinan A2 adalah Y1R per determinan A adalah W. Selanjutnya kita akan mencari dari U aksen kita cari U, dari V aksen kita cari V. Pertama dari U aksen, artinya U aksen adalah DU per DX sama dengan min Y2R dibagi W. Kemudian DX nya kita kali silang, maka DU sama dengan min Y2R per W DX. Kemudian kita integralkan, integral DU, integral min Y2R per W DX. Integral DU adalah U, min bisa keluar, Y2 kali R per W DX. Maka U persamaannya adalah min integral Y2R per W adalah determinan A kali DX.
Demikian juga untuk mencari V dari V aksen. dV per dx adalah V aksen adalah dV per dx. Ini tetap Y1R per W. dx-nya kita kali silang, maka dV adalah Y1R per W dx. Integralkan kiri kanan, integral dV, integral Y1R per W dx. Integral dV adalah V integral dari Y1R per W dx. Jadi V adalah Y1R per W adalah determinan A, kemudian kali dx. Setelah U dan V kita peroleh, maka kita bisa menentukan solusi partikulernya. Solusi partikuler atau solusi khususnya YPX adalah UY1 ditambah VY2. Atau kita balik, YPX adalah Y1 kali U, Y2 kali V, di mana U dan V kita substitusi dari, sehingga terdapatlah solusi partikuler YPX adalah Y1 kali min integral Y2R per W dx ditambah Y2 kali integral Y1R per W dx, sehingga YPX adalah min Y1 integral Y2R per W dx ditambah Y2 integral Y1R per W dx. Inilah solusi partikuler atau solusi khusus dari PD umum atau bentuk umumnya, atau disebut metode umum atau variasi parameter.